Dalam konsep negara kesejahteraan, setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum, dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri. Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga dan dirawat demi keutuhan negara. Sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan, "Saya Indonesia, saya Pancasila." Selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia, nilai dasar Pancasila seakan menjauh dari kehidupan bangsa. Nilai Pancasila merupakan nilai abstrak yang perlu diformulasikan dalam tataran kehidupan. Sehingga nilai Pancasila tak sekadar melangit, tapi membumi. Nilai dasar Pancasila perlu dibumikan, sehingga jelas arah pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembumian Pancasila bukanlah hal yang sulit, sebab nilai dasarnya bersumber dari kehidupan masyarakat sendiri. Hal yang paling penting adalah bagaimana merekonstruksi kembali nilai Pancasila. Sebagai sebuah nilai yang bersifat abstrak, semua orang dapat memikirkan upaya pembumian nilai-nilai Pancasila selama tidak bertentangan dengan kaidah agama, sosial, dan budaya masyarakat. Upaya untuk membumikan Pancasila dapat dilakukan dengan memahami hakikat dari nilai yang terkandung dari setiap sila. Sila yang pertama, pembumian sila ketuhanan yang Maha Esa. Hakikat dari sila yang pertama adalah mengakui akan hadirnya Tuhan dalam setiap tindakan manusia. Selain memerintahkan untuk beribadah, juga memerintahkan untuk membangun rasa solidaritas dan soliditas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa selain mengembangkan keimanan dan ketakwaan manusia, juga memupuk sekaligus mengembangkan nilai sosial yang melekat dalam diri setiap individu. Sila yang kedua, pembumian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menunjukkan kepada nilai-nilai dasar manusia yang diterjemahkan dalam hak-hak asasi manusia, taraf kehidupan yang layak bagi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis serta adil. Nilai-nilai manusia merupakan dasar dari apa yang sekarang disebut sebagai hak asasi manusia. Kini, hanya bangsa yang menghargai hak-hak asasi manusialah yang dianggap sebagai bangsa yang beradab. Bahkan, berperilaku yang beradab dan berperi kemanusiaan menjadi standar bagi keanggotaan dalam masyarakat internasional. Sila yang ketiga, pembumian sila persatuan Indonesia. Prinsip ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia, suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan. Unity in diversity, diversity in unity, yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila keempat, pembumian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung beberapa ciri dari alam demokrasi di Indonesia, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmah kebijaksanaan. Esensi dari demokrasi adalah hadirnya kedaulatan rakyat, sehingga kebijakan dalam penyelenggaraan negara harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat. Penyelesaian persoalan bangsa harus dilandasi semangat kekeluargaan, sehingga setiap orang merasa haknya terwakili secara institusional. Musyawarah mufakat hadir dalam meredam persoalan, sekaligus meneguhkan dan mengembangkan jalan mewujudkan cita luhur bangsa berdasarkan akal sehat pemimpin. Sila kelima, pembumian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima merupakan sila terakhir dalam Pancasila, yang merupakan puncak dari pencapaian kehidupan cita masyarakat. Pada sila kelima inilah kehendak bersama masyarakat membentuk negara Indonesia terkristalisasi. Hal ini dibuktikan dengan narasi penutup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep negara kesejahteraan, setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum, dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri. Pancasila merupakan ikhtiar kebangsaan yang perlu dijaga dan dirawat demi keutuhan negara. Sehingga Pancasila tidak hanya slogan semata dengan mengatakan, "Saya Indonesia, saya Pancasila." Pancasila tak sekadar upaya deklaratif dari pemerintah atau masyarakat. Lebih dari itu, Pancasila perlu dibumikan dalam kehidupan nyata. Salah satu cara untuk melakukan pembumian nilai Pancasila dengan melakukan pelembagaan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Memaksimalkan pembumian nilai Pancasila secara tidak langsung membuat jati diri dan karakter penerus bangsa Indonesia semakin mendarah daging. Selain itu, memaksimalkan pembumian nilai Pancasila juga dapat melahirkan penerus bangsa yang mempunyai jati diri dan karakter kuat dalam tujuan membangun bangsa Indonesia menjadi negara maju dan negara yang mempunyai ciri khas tersendiri. Pancasila yang selalu dinaungkan sebagai dasar dan falsafah bangsa, serta menjadi fondasi kehidupan, kenyataannya lebih sering menjadi hiasan untuk mempercantik negara. Jika ini yang terjadi, berarti kita belum mampu mengetahui, memahami, dan ikut serta mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Tentang hidup bersama, untuk dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang besar, diperlukan usaha yang keras dan rasa saling pengertian, toleransi, saling menghargai, serta dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia mengetahui, memahami, dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan.